Di tengah ketegangan yang membara di kawasan Laut Merah, titik vital perdagangan global sekaligus ladang konflik regional, tindakan nekat kelompok Houthi telah mengubah dinamika secara drastis. Dalam satu insiden yang mengejutkan, mereka mengarahkan sistem rudal permukaan ke udara yang tampaknya merupakan modifikasi dari sistem SA-6 era Soviet ke pesawat tempur FA-18 Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika yang tengah berpatroli di lepas pantai Yaman. Serangan itu tidak dilakukan secara sembarangan, justru menunjukkan adanya koordinasi cermat, pelatihan militer intensif, dan mungkin bahkan dukungan intelijen tingkat tinggi. Rudal-rudal meluncur dengan kecepatan tinggi, namun berkat manuver cepat, penyebaran suar pengalih, dan sistem pengacau elektronik yang aktif, sang pilot berhasil menghindari bencana hanya dengan selisih puluhan kaki, momen yang membedakan antara insiden terbatas dan potensi krisis internasional besar. Pentagon merespons dalam hitungan jam dengan menyetujui serangan balasan yang ditujukan ke lokasi radar dan peluncuran rudal Houthi, sebuah tindakan yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga pernyataan tegas bahwa agresi terhadap aset Amerika tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Namun, serangan ini tidak berakhir di situ. Kelompok Houthi, dalam langkah eskalatif, mengklaim telah meluncurkan rentetan 18 rudal balistik dan jelajah, ditambah drone, ke arah kapal induk USS Harry S. Truman dan armada pendampingnya di Laut Merah bagian utara. Mereka menyatakan bahwa serangan ini merupakan pembalasan terhadap puluhan serangan udara Amerika sebelumnya, yang diduga dilakukan dengan restu mantan Presiden Donald Trump, dan yang menewaskan puluhan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 100 lainnya. Dalam pernyataannya, mereka menggambarkan aksi itu sebagai pembelaan atas kedaulatan Yaman dan solidaritas terhadap rakyat Gaza yang tengah menderita akibat perang Israel-Hamas. Di sisi lain, pemerintahan Iran, melalui Jenderal Hasan Salami dari Garda Revolusi, menolak tuduhan keterlibatan langsung, meskipun Amerika menegaskan bahwa tanggung jawab tetap ada di pundak Teheran sebagai pendukung utama jaringan milisi regional. Situasi ini menunjukkan bahwa Laut Merah kini menjadi lebih dari sekadar jalur perdagangan strategis. Ia telah berubah menjadi medan pertarungan kepentingan geopolitik yang jika tidak segera dikendalikan, bisa memicu konfrontasi berskala lebih luas. Setiap rudal, setiap pernyataan politik, kini berdampak jauh melampaui wilayah asalnya, memperlihatkan bagaimana satu percikan dapat memicu kobaran api konflik global yang tidak terkendali. Di tengah medan geopolitik yang semakin rapuh ini, banyak pihak bertanya, apakah ini hanya babak baru dalam perang proksi, ataukah kita sedang menyaksikan transformasi Laut Merah menjadi titik nyala konflik berskala penuh? Serangan terhadap kapal-kapal niaga yang melintasi jalur strategis ini, yang menampung lebih dari 10% arus perdagangan dunia, tidak hanya mengguncang sektor logistik global, tapi juga menguji ketahanan sistem keamanan maritim internasional yang telah dibangun selama puluhan tahun. Bagi Amerika Serikat, ini bukan hanya tentang mempertahankan dominasi udara atau melindungi satu armada kapal. Ini adalah tentang menjaga tatanan berbasis aturan internasional yang kini ditantang oleh kelompok bersenjata non-negara yang semakin percaya diri. Sebuah serangan yang hampir mengenai pesawat tempur mereka menjadi simbol bahwa ancaman terhadap supremasi Amerika kini bukan lagi sekadar potensi, tapi realitas. Upaya penyerangan itu, bahkan jika gagal, tetap menciptakan efek psikologis dan strategis yang mendalam, sekaligus memberi pesan bahwa zona nyaman bagi kekuatan Barat di Timur Tengah perlahan mulai terkikis. Inggris, sekutu dekat Amerika, disebut-sebut telah memperkuat armadanya dan mengintensifkan koordinasi intelijen dalam rangka merespons perkembangan ini, namun keraguan tetap menggelayut. Apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk meredam eskalasi yang sudah terlanjur menyala? Di balik layar, diplomasi regional pun bergerak cepat, namun di permukaan, suara-suara ancaman, pengumuman militer, dan retorika pembalasan terus bersahutan. Ketika narasi solidaritas terhadap Gaza digunakan untuk membenarkan tindakan militer terhadap kapal-kapal internasional, maka jelas bahwa dimensi ideologis dan emosi massa juga sedang dimainkan untuk memperkuat legitimasi di mata publik domestik dan regional. Pada titik ini, dunia menyadari bahwa bukan hanya misil yang bergerak cepat, tapi juga arah konflik yang kini mengarah ke fase yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Ketegangan ini bukan hanya ujian bagi respons militer Amerika dan sekutunya, tapi juga pertaruhan atas kredibilitas mereka dalam menanggapi tantangan terhadap sistem internasional yang telah lama mereka bentuk dan pimpin. Maka pertanyaan terbesar kini adalah, apakah respons yang akan datang mampu menghalangi serangan selanjutnya, atau justru menjadi pemicu untuk sesuatu yang lebih besar, lebih luas, dan lebih destruktif?
Dunia menahan napas, karena satu kesalahan kecil berikutnya bisa menjadi awal dari krisis global yang tak terbendung. Sementara itu, di balik gemuruh diplomatik dan kecaman internasional, para analis keamanan memperingatkan bahwa dinamika kekuasaan di kawasan kini memasuki fase yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kekuatan-kekuatan non-negara seperti Houthi tidak lagi hanya bermain di ranah pemberontakan lokal atau gangguan terbatas. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk mengancam struktur militer global dengan presisi yang mengkhawatirkan. Dengan rudal jelajah, drone bersenjata, dan sistem radar yang kian canggih, hasil dari dukungan teknologi dan pelatihan yang secara tidak langsung ditelusuri ke Iran, mereka tidak hanya mengirim pesan kepada Amerika, tetapi kepada seluruh dunia bahwa mereka tidak bisa lagi dianggap hanya sebagai pemain pinggiran. Dalam ruang-ruang rapat Pentagon, skenario terburuk mulai diperhitungkan. Bagaimana jika serangan berikutnya berhasil menenggelamkan kapal induk? Apa dampaknya terhadap kehadiran militer Amerika di kawasan Teluk? Bagaimana respons pasar energi global jika arus perdagangan di Laut Merah benar-benar lumpuh selama berminggu-minggu? Konflik ini juga telah menciptakan dilema strategis bagi Washington, menjaga keseimbangan antara menunjukkan ketegasan militer dan menghindari keterlibatan dalam perang skala penuh yang dapat menyedot sumber daya, memicu sentimen anti-barat, dan memperluas konflik ke negara-negara tetangga. Pasar global mulai merespons dengan kegelisahan. Harga minyak merangkak naik, biaya pengiriman melonjak, dan perusahaan-perusahaan logistik internasional mulai mengalihkan rute ke jalur yang lebih aman namun jauh lebih mahal seperti Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Di medan perang informasi, Houthi dan kelompok-kelompok proksi lainnya memanfaatkan setiap perkembangan sebagai peluang propaganda. Gambar runtuhan, korban sipil, dan pernyataan pembalasan dijadikan amunisi untuk memperkuat narasi bahwa mereka bukan sekadar pemberontak, melainkan pejuang melawan imperialisme. Narasi ini bergema di sebagian dunia Arab dan memperkuat polarisasi opini publik, yang pada akhirnya dapat mempersulit setiap inisiatif diplomatik. Dengan semua ini, satu hal menjadi jelas. Kita tidak lagi berbicara tentang insiden yang berdiri sendiri, melainkan tentang awal dari fase baru ketegangan di Timur Tengah. Dunia tengah mengamati, dari ruang rapat Dewan Keamanan PBB hingga pasar saham di New York dan pelabuhan-pelabuhan di Asia. Semua menanti apakah Amerika dan sekutunya akan mampu memadamkan bara ini sebelum berubah menjadi kobaran api perang yang melibatkan lebih dari sekadar dua pihak. Jika pesan Houthi adalah bahwa mereka siap bertarung di panggung global, maka dunia kini harus menjawab apakah mereka siap menerima tantangan tersebut atau menemukan jalan untuk menutup bab ini sebelum ia menelan seluruh kawasan. Namun seperti banyak konflik bersenjata dalam sejarah, ujung dari semua ini tidak hanya akan ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh permainan diplomasi, persepsi publik, dan kepentingan strategis jangka panjang. Negara-negara Teluk, yang sebelumnya bertindak sebagai penonton atau pemain pasif dalam eskalasi ini, kini mulai mengkalibrasi ulang sikap mereka. Arab Saudi, yang selama ini terlibat langsung dalam konflik Yaman namun belakangan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, menyadari bahwa meningkatnya agresi di Laut Merah juga merupakan ancaman langsung terhadap arteri ekonominya sendiri, terutama proyek visi 2030 yang sangat bergantung pada stabilitas kawasan dan investasi global. Sementara itu, Iran, dengan posisi diplomatiknya yang cerdik, bermain di dua sisi mata uang, menyangkal keterlibatan langsung dalam operasi Houthi sambil secara simbolik mendukung narasi perlawanan terhadap kekuatan Barat. Strategi ini memungkinkan Teheran menjaga pengaruhnya di kawasan tanpa secara eksplisit melanggar norma internasional, meskipun dunia memahami bahwa setiap drone dan rudal Houthi memiliki jejak teknologi dan pelatihan yang tidak bisa dilepaskan dari Republik Islam itu. Di Washington, tekanan terhadap Gedung Putih meningkat. Para legislator, analis kebijakan luar negeri, hingga mitra Eropa mendesak agar Amerika Serikat tidak hanya bereaksi secara militer, tetapi juga membangun koalisi global untuk menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mengamankan jalur perdagangan Laut Merah. Namun membangun konsensus internasional di era multipolar seperti saat ini bukanlah hal mudah. Ketika sebagian negara mengutuk Houthi, yang lain memilih untuk diam atau bahkan menyuarakan dukungan samar, terutama karena keterkaitan konflik ini dengan isu Palestina yang kini kembali membelah opini dunia. Jika eskalasi ini terus berkembang, risiko penyebaran konflik menjadi sangat nyata, bukan hanya menyasar kapal perang atau jalur dagang, tetapi bisa menjalar ke infrastruktur vital di Arab Saudi, Israel,
bahkan ke pangkalan-pangkalan militer asing di kawasan. Dunia telah melihat pola serupa sebelumnya, di mana konflik yang awalnya terbatas berubah menjadi perang regional yang tak terkendali, mengubah peta politik dan ekonomi selama beberapa dekade. Maka, pertanyaan hari ini bukan hanya apakah Houthi akan menyerang lagi, tetapi apakah para pemimpin dunia akan bertindak cukup cepat dan bijak untuk menghentikan siklus kekerasan ini. Dalam ketegangan yang kini terasa seperti busur yang ditarik hingga ujung, satu langkah keliru bisa melepaskan panah yang meluncur menuju sejarah kelam yang baru.